Halo, jumpa kembali dengan saya Gana Suka, seorang terapis energi. Hari ini secara khusus kembali saya akan berbincang-bincang santai kepada para sahabat Gana Terapi dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Pada video terdahulu, di beberapa video yang sudah saya upload, saya pernah mengatakan bahwa kurang 90% penyakit yang ada yang mengenai tubuh kita itu berasal dari pikiran. Nah, kalau pikiran kita sudah banyak gangguan, terlalu berat memikirkan sesuatu yang tidak kunjung selesai persoalannya, maka akan terbawa ke alam bawah sadar kita, dan itu akan menjadi beban bagi tubuh kita. Kalau itu merupakan beban kerja, ya harusnya kita tidak semestinya terlalu ekstra keras untuk menguras otak kita. Jika itu karena beban kerja, semestinya kita harus bisa memilah beban kerja yang tentunya kita tidak bekerja sendiri. Ada orang lain, mungkin ada atasan kita, atau ada staf kita, dan rekanan lain. Tapi memang terkadang ada orang yang sulit memisahkan mana yang beban kerja yang harusnya dilakukan seperti biasa, dibawa ke dalam urusan rumah tangga atau kerja di rumah tangga, yang juga membutuhkan pemikiran yang ekstra. Siapapun dia, berprofesi apapun, tentu akan kembali kepada urusan rumah tangga. Nah, ini yang biasanya orang wanita atau ibu-ibu sulit untuk berbagi, untuk bisa memisahkan yang mana yang semestinya tidak harus full power untuk berpikir pada hari esok. Kalau orang yang sudah sungguh-sungguh masuk dalam alam yang sadar, semestinya bisa dipisahkan. Kalau itu urusan pribadi atau urusan kantor, setipis apapun harusnya bisa kita pisahkan. Tapi mungkin ada di antara Anda mengatakan bahwa ya, berbicara gampang. Siapa juga yang mengatakan bahwa berbicara itu sulit? Menilai orang lain gampang, tapi untuk menilai diri sendiri, ya memang itu tidak gampang, karena semuanya berpulang kepada kita yang menjalani kehidupan itu. Apakah kita mau jujur kepada diri kita sendiri? Kalau keluarga, kalau teman atau pasangan hidup kita, baik suami maupun istri, bisa kita bohongi, tapi hati nurani kita dan Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa kita bohongi. Itu akan terlihat dari perubahan perilaku, kemudian menyangkut pola hidup atau gaya hidup yang biasanya kecenderungan sudah mulai kacau balau. Nah, imbasnya nantinya mungkin kepada makan yang tidak teratur dalam hal jam, teratur dalam hal istirahat malam, yang semestinya kita tidur tapi sulit tidur. Nah, itu tadi yang saya katakan, terbawa di dalam alam bawah sadar. Akhirnya alam bawah sadar kita menampung hal-hal yang negatif atau energi negatif. Nah, kalau sudah demikian, ketika kita berobat, baik ke rumah sakit
ke dokter atau kemanapun, seringkali pasien sudah stres duluan. Ketika dicek darahnya, ketika dicek tensi dan sebagainya di laboratorium, ternyata belum ditemukan penyebab utama atau sakit apa, tapi tubuh merasakan sakit, tubuh merespon energi negatif ada. Nah, kalau sudah demikian, biasanya tidak sedikit keluarganya, temannya sudah mulai mengatakan bahwa mungkin terkena orang, mungkin ada yang mengguna-gunain dan sebagainya. Mulai pikiran-pikiran negatif itu masuk. Nah, harusnya itu tidak boleh diyakini. Jangan sedikit-sedikit hal yang hasil pemeriksaan laboratorium ternyata belum ditemukan sesuatu, lalu kita mengambil satu kesimpulan pasti disantet atau dikerjain orang lain. Belum tentu. Itulah gunanya kita harus berpikir positif. Ketika gampang sekali pikiran-pikiran negatif masuk sampai ke alam bawah sadar kita, maka akan terbentuklah suatu energi negatif yang semakin besar di dalam pikiran hingga ke alam bawah sadar kita. Dan mungkin saja benar ketika dalam kondisi kita lemah, ya mudah sekali kita diserang oleh energi-energi negatif. Tetapi ketika kita tidak gampang percaya apapun yang dikatakan orang, pasti kita dengan sendirinya kuat. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dengan sengaja sesuatu itu terjadi kepada diri kita, bila mana tidak ada sebab musabab yang justru diri kita sendiri menjadi penyebabnya, karena kita tidak mampu mungkin beradaptasi dengan lingkungan, mungkin tadi saya sebutkan di awal karena beban kerja yang menurut kita melampaui kemampuan kita. Nah, kalau persoalan demikian, semestinya kita sampaikan kepada rekanan kita atau pimpinan kita bahwa ini adalah sesuatu yang mesti dibagi, mesti di-sharekan atau mesti dilimpahkan kepada orang lain, atau kita membutuhkan seseorang yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini agar tubuh dan jiwa kita seimbang. Nah, itu dia suatu resep yang sederhana. Jadi sebenarnya diri kita sendiri yang bisa mengobati kita, itu yang utama. Faktor eksternal atau orang lain itu adalah faktor penentu yang kedua. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, diri kita sendiri. Mari kita buktikan atau kita ingat-ingat kembali. Pasti kita pernah mendengar suatu diskusi orang-orang membandingkan antara dokter ini, dokter itu, atau katakanlah pengobatan ini dan yang lainnya. Sekilas terlihat sama. Katakanlah saya sebutkan oknum dokter A dan oknum dokter B memberikan obat yang sama-sama dokter umum misalnya, tetapi kenapa oknum dokter yang A ini yang kita yakini cepat sekali kita sembuh, sementara yang oknum dokter B tidak? Itu karena pikiran kita sudah mensugesti diri kita bahwa kalau kita berobat ke oknum dokter A gampang sembuhnya, padahal obatnya sama, yaitu juga, harganya ya sama, tapi bayarannya bisa jadi berbeda. Nah itu contoh yang sederhana. Pada video kali ini saya juga menjawab, ada yang WhatsApp kepada saya, apakah terapi energi alam murni ini ada perbedaan usia dalam
penyembuhannya. Maksudnya tentu prosesnya. Iya, saya katakan bahwa balita itu lebih gampang sembuh. Contoh sederhana, ketika dia hanya flu, pilek, demam, panas tinggi, karena masih balita dan masih masa pertumbuhan, dibandingkan dengan orang yang sudah umurnya di atas 80 tahun misalnya, ya gampang sembuh yang balita. Itu tadi, karena dalam masa pertumbuhan. Jadi semakin muda usia, semakin gampang disembuhkan. Namun ada perbedaan bila mana penyakit itu yang dari lahir ya, mungkin karena cacat, tidak normal seperti anak pada umumnya, tidak bisa dibandingkan dengan penyakit yang saya sebutkan tadi. Itu contoh penyakit yang umum. Tapi kalau yang biasa-biasa lebih gampang. Kemudian ada juga yang orang datang karena disuruh, karena dipaksa mungkin, atau yang dengan keinginannya sendiri meminta dia disembuhkan. Lebih cepat yang mana sembuh? Tentu yang datang sendiri dengan inisiatif sendiri, dengan keinginan sendiri. Karena apa? Dia sudah membangun mindset yang positif bahwa anugerah Tuhan itu bisa datang, atau mujizat itu bisa datang, bisa terjadi kepada orang yang percaya. Ya, orang yang tidak percaya tidak mungkin, sulit bagi dia mau berapa puluh kali pun diterapi, karena dia datang dengan terpaksa. Ya, kalaupun ada perubahan, lambat. Berbeda dengan orang yang memang dengan niat, dengan keyakinan, bukan yakin dengan saya ya, yakin dengan Tuhannya, bahwa melewati perantaran saya, Anda bisa disembuhkan. Pasti cepat sembuh. Oke, semoga melalui video ini, bagi Anda yang membutuhkan pertolongan terapi energi, silakan menghubungi saya di handphone 0811 5697 897. Salam energi.